Menjadikan padang pasir sebagai satu-satunya latar tempat di film ini tidak menjadikan film ini membosankan. Justru pikiran kita akan segar kembali ketika melihat ada adegan yang memunculkan air. Ini bukti kesuksesan George Miller dalam membawa kita bertualang bersama Max di dunianya. Silahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk bagian visual effect, desain properti, dan make up artis di film ini. Selain storyline yang berlangsung memukau, faktor pendukung lain seperti adegan fight scene yang cukup seru. Penampilan tiap tokoh juga membawa kita ke dalam dunia Mad Max yang sangat kejam dan bengis, di mana kita harus kuat dan lincah apabila ingin tetap bertahan hidup. Film ini berdurasi 2 jam, jadi ada baiknya setelah menonton sinopsis atau alur cerita film ini, kalian juga nonton filmnya secara utuh. Petualangan Max yang diperankan oleh Tom Hardy dimulai ketika ia diculik oleh sekelompok warboy yang dipimpin Immortan Joe yang diperankan oleh Hugh Case. Namun Max berhasil lolos dalam sebuah pertempuran dan ia bergabung dengan Imperator Furiosa yang diperankan oleh Charlize yang berusaha melarikan diri dari kepemimpinan Immortan Joe karena tidak tahan dengan kepemimpinannya dan menentang kebijakan Joe yang menjadikan tiap wanita cantik sebagai istrinya demi memperbanyak keturunannya. Immortan Joe yang tidak terima dikhianati dan menginginkan istri-istrinya kembali pun mengejar Furiosa dan mereka terlibat aksi kejar-kejaran yang sangat seru dan menegangkan. Bumi menjadi kacau di masa depan ketika perang nuklir berakhir. Kehidupan manusia pun berubah drastis akibat kurangnya persediaan air, minyak, bahkan bahan pangan. Hukum rimba mulai berlaku kembali. Manusia membentuk kelompok-kelompok masing-masing demi saling memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak bagi Max, seorang mantan polisi yang masih dibayang-bayangi oleh kematian sebagian besar anggota keluarganya. Sayangnya Max tidak dapat terus-menerus hidup sendiri. Suatu hari Max berhasil ditangkap oleh sekelompok warboy, semacam prajurit yang dipimpin oleh Immortan Joe. Max melakukan beberapa kali usaha pelarian diri, namun berakhir sia-sia. Max pun menjadi salah satu tahanan Immortan Joe, seorang pemimpin yang menguasai suatu sumber air. Ia memperlakukan manusia sesuka hati apabila ingin mendapatkan air darinya. Pada suatu hari, seorang warboy yang bernama Nax mendapati dirinya kekurangan darah. Max pun ditunjuk untuk mendonorkan darahnya pada Nax. Sementara itu, di luar seorang panglima perang, Imperator Furiosa dipercaya untuk mengemudikan Warwick, salah satu mobil perang andalan Immortan Joe. Namun Furiosa yang sudah muak dengan kepemimpinan Joe memilih mengkhianati Joe dengan membawa 5 istri Joe yang juga sudah sangat membenci Joe. Joe yang tidak menerima pun memerintahkan warboynya untuk menghentikan Furiosa. Mendengar hal itu, Nax yang baru naik pangkat memilih untuk tetap ambil bagian dalam perang dengan mengendarai sebuah rig. Meskipun demikian, Nax masih kekurangan darah dan ia terpaksa membawa Max juga di mobilnya untuk terus memasok darahnya. Dalam usaha pengejaran tersebut, Furiosa berhasil lolos dari pasukan Joe setelah menembus badai pasir yang berlangsung. Namun Max yang ikut tercampak dari mobilnya ternyata masih selamat. Ia pun membawa Nax karena rantai yang menghubungkannya dengan Nax tidak bisa dilepas. Dalam perjalanan tersebut akhirnya Max berhasil menemukan Furiosa dan istri Joe yang sedang beristirahat sambil mandi. Dengan bantuan Furiosa dan istri Joe, Max berhasil melepas rantai penghubungnya dengan Nax.
Setelah awalnya saling tidak percaya dan sempat terlibat pertarungan sengit yang melibatkan Nax dan istri-istri Joe, Max akhirnya bergabung dengan Furiosa dan istri Joe untuk kabur dari Immortan Joe. Tetapi perjalanan mereka tidak begitu mulus karena menerima banyak kendala, termasuk dari Gastown dan The Ballet Farmer, sekelompok manusia yang juga merupakan musuh dari Immortan Joe. Selain itu, medan yang berat dan ganasnya gurun pasir juga menjadi tantangan bagi Furiosa. Dalam kejar-kejaran tersebut, Nax yang menganggap dirinya sudah 3 kali mendapat kesempatan untuk pergi ke Valhalla meyakinkan Immortan Joe agar ia dikirim ke Warwick agar bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dari dalam. Namun dalam usahanya ia malah ditinggal oleh pasukan Immortan Joe yang membuatnya juga membelot dan membantu Furiosa. Dalam melawan Immortan Joe, Nax juga diceritakan saling jatuh cinta dengan Fable, salah seorang istri Joe. Setelah sekian lama saling kejar-kejaran, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju oleh Furiosa, tempat di mana kelompok asalnya. Namun sungguh malang nasib Furiosa karena ternyata kelompok Marauders pun tidak dapat bertahan di daerah yang mereka sebut Green Place karena kawanan gagak dan air yang kurang sehat. Furiosa pun memutuskan untuk mengembara tak tentu arah bersama Marauders. Tapi Max justru menyarankan kepada Furiosa agar kembali ke tempat semula agar mereka bisa bertahan hidup daripada mengembara tak tentu arah. Furiosa dan Marauders setuju. Klimaks perang pun dimulai. Pertarungan antar mobil yang memiliki wujud aneh bagi kita manusia zaman sekarang pun dimulai. Pasukan Furiosa hanya bermodalkan 1 buah Warwick dan sebuah motor gede milik Marauders. Moge milik Marauders tidak bisa bertahan lama di medan perang. 2 pasukan Marauders yang mengendarai motor tersebut pun tewas usai dilindas oleh mobil milik The People Eater, seorang bawahan Immortan Joe yang bertugas menghitung biaya perang. Di sisi lain, pertarungan sengit terus terjadi. Toth, salah satu istri Immortan Joe, berhasil direbut kembali oleh Joe. Sementara itu di atas Warwick, Max berusaha membersihkan pasukan Warboys yang menyerang Warwick mereka. Namun naas Max justru hampir jatuh dari Warwick. Beruntung kakinya masih sempat ditahan oleh Furiosa. Hal itu tidak bertahan lama karena salah satu pasukan Joe berhasil masuk ke Warwick dan menusuk Furiosa. Namun segera dihabisi oleh seorang Marauders. Max yang bergelantungan pun langsung melompat ke mobil yang dibawa People Eater. Max langsung melumpuhkan People Eater dan mengendalikan mobilnya. Di dalam Warwick, Furiosa ternyata terluka parah dan Max pun mengambil keputusan untuk kembali ke Warwick. Namun ia gagal ketika seorang Warboys berhasil mengangkatnya dan ia terjebak di mobil musik milik Immortan Joe. Sementara itu Furiosa yang sudah sekarat memerintahkan Nax untuk mengambil alih kemudi Warwick, sementara ia menyerang mobil milik Joe dalam memuluskan rencana tersebut. Sido, salah satu istri Joe, mengelabui Rictus, pengawal Joe, agar ia diangkat masuk ke dalam mobil. Setelah tiba di atas mobil Joe, Sido langsung membantu Furiosa naik, sementara Rictus bertarung dengan Max yang sudah berhasil tiba di atas Warwick. Pertarungan berakhir ketika Furiosa berhasil membunuh Immortan Joe. Seluruh pasukan Furiosa pun diperintahkan untuk ikut naik ke atas mobil Joe. Namun sial bagi Nax yang mengemudikan Warwick karena ia harus terjebak di sana bersama Rictus yang merupakan prajurit terganas milik Immortan Joe. Nax menjadi penutup pertempuran ini setelah ia mengorbankan nyawanya dengan meledakkan Warwick sehingga menewaskan dirinya, Rictus, dan anggota Warboys lainnya yang berada di belakangnya. Sementara itu Furiosa sudah berhasil kembali ke tempat semula. Mereka membawa mayat Immortan Joe. Mereka pun diterima oleh masyarakat dan mantan budak-budak Joe. Sepertinya Furiosa akan diangkat menjadi pemimpin berikutnya, sementara Max memilih untuk mengembara sendirian lagi. Harus diakui juga film ini sangat dinantikan kelanjutannya, apalagi setelah adegan terakhir di mana Max memutuskan untuk hilang di kerumunan.